Tentang perselingkuhan antara Teh Meli dengan mantan suami itu sendiri itu kejadiannya itu tahun berapa sih, Kak? Oh ya, sebelum saya jawab, di sini saya mau tekankan bahwa saya tidak saya nggak pernah ngomong bahwa perselingkuhan, tetapi karena Meli hanya satu-satunya orang, yaitu Meli Guslow. Hadap ke depan. Dia pemicu keretakan rumah tangga saya. Dia pemicu keributan besar sampai saya diceraikan secara tidak baik, dan banyak lagi hal yang saya alami. Apalagi Bun, dampak kehadiran dari Meli yang akhirnya merusak rumah tangga Bunda. Dampaknya apa saja yang dirasakan? Sangat besar ya, luar biasa. Sampai detik ini saya juga akumulasi dari sebenarnya dampak dari kehadiran Meli Guslow menghancurkan rumah tangga saya. Akhirnya saya dengan mantan suami saya tuh kayak gayung bersambut gitu loh, saling melapor, saling menggugat, saling mantan suami saya memfitnah, menjatuhkan saya. Sampai detik ini saya ngerasakan itu, dan akibat dari perbuatan mantan suami saya itu akumulasinya saya kena anxiety disorder. Bun, itu katanya Bunda juga tahu yang tentang kronologis yang HP suami yang HP itu dikasih nama Mel. Nah, itu gimana ceritanya? Oke. Jadi kejadian tuh yang pertama itu Meli menenangkan anak saya yang sedang sedih tanpa sepengetahuan saya, tanpa izin saya. Begitupun mantan suami saya yang pada saat itu suami saya, dia sama sekali nggak ngomong atau nggak izin bahwa saya meminta tolong Meli Guslow atau apa untuk menenangkan putri saya. Kedua, putra bungsu saya putra bungsu saya tidak sengaja melihat chattingan antara Meli Guslow dan papanya di Yahoo Messenger dengan ada kata sayang, tapi lebih detailnya saya nggak tahu, cuma hanya itu penyampaian putra saya pada saat itu, dan itulah yang membuat saya marah besar sampai saya meminta penjelasan kepada suami saya. Bukannya penjelasan, dia cuma hanya diam, bahkan memaki, nyelekit dan melakukan KDRT kepada saya. Terus kedua, setelah saya ribut dan kami diam-diaman, si mantan suami saya ini saya melihat si mantan suami saya ini masih berhubungan dengan Meli Guslow. Meskipun pada waktu itu saya melihat ada ransel. Saya melihat ransel suami, dan kebetulan di dalam ransel itu ada HP Nokia yang saya tidak pernah lihat, dan itu ada cuma satu kontak, yaitu dia set dengan nama Mel, dan saya cocokin dengan kontak saya nomor Meli Guslow, yaitu benar itu hanya nomor Meli Guslow, dan ada surat. Saya pikir sih tadinya itu surat ya. Tadinya saya pikir itu surat Meli Guslow ke mantan suami saya, tapi ternyata begitu saya telusuri itu lirik lagu yang belum dirilis oleh Meli Guslow, yaitu lirik lagu Potret ya, itu judulnya Tak Mudah, dan itu sebelum rilis sudah ada dipegang sama mantan suami. Dan bukti ada kedekatan lagi si Meli Guslow dengan mantan suami. Saya ke klinik kecantikan. Saya ke klinik pada saat itu. Saya lagi mau facial. Si suster itu yang megang saya itu nanya, kenapa Mbak, dengan baik-baik dia nanya pelan, Mbak, hubungan kamu sama suami baik-baik aja kah gitu. Terus aku
kaget gitu ya, saya kaget. Kok tahu nggak sekarang saya tuh karena Melly Goeslaw mau diceraiin sama ini panjanglah cerita. Karena Melly Goeslaw masuk ke dalam rumah tangga saya sampai saya mau diceraiin. Iya Mbak, saya tidak sengaja membaca HP-nya Melly Goeslaw. Kebetulan kan dia pakai HP yang gede tuh Mbak. Nah, ada pesan masuk. Di situ dia ada nama Wati, saya akan dalam waktu dekat ini saya akan menceraikan Teh Melly, dalam waktu dekat ini saya akan menceraikan Wati, dan saya akan dapat izin dari pimpinan atau apalah, pokoknya dia panjang. Dan saya tanya ke suster ini, terus Mbak, apa jawaban Melly? Singkat banget. Melly cuman bilang, terserah Akang, kalau itu terbaik buat Akang, gitu. Dan setelah saya mendengar itu, saya nggak jadi di facial, langsung saya ambil handphone dan saya keluar, karena di sana banyak orang. Saya keluar dan disitulah saya memaki dan marah besar kepada Melly Goeslaw. Lo ya Mel, dengan kata-kata yang nggak sopan, yang nggak pantas, pokoknya saya nggak bisa omongin sekarang. Saya intinya cuman hanya memberitahukan Melly Goeslaw untuk menjauhi suami saya pada saat itu. Jauhi suami saya, gara-gara lu udah ngancurin rumah tangga gue sampai ribut besar, sampai suami gue mau ceraiin gue. Lo ya Mel, lo nggak ada gitu ya ininya, ternyata lo seperti ini gitu. Dan saya sampai bilang, kalau lo masih berhubungan, saya kasih ultimatum pada saat itu, kalau lo masih berhubungan, gue akan blow up ini ke media. Terus takutlah, Melly itu sangat takut. Lo di mana Wat? Gue akan biar gue, dia sangat takut karena gue udah ngomong akan saya blow up ke media. Terus langsung saya tutup teleponnya. Sore harinya suaminya menelpon saya dan kembali lagi, mungkin karena ketakutannya saya blow up ke media, akhirnya dia ngebaik-baikin saya. Dia ngomong bahwa boleh tidak, ini cuma salah paham. Saya bilang ini bukan salah paham, istrimu sudah masuk ke dalam koridor rumah tangga saya tanpa izin saya. Di mana-mana orang tuh kalau beretika masuk ke dalam rumah orang tuh ketuk pintu orang dulu. Itu yang saya sampaikan sama. Dan gini aja. Oh ya, saya sampein sebelum saya tutup telepon saya sama Anto Hud, saya ngomong gini aja nih Mas Anto, nggak usah hubungi saya. Kalau Melly Melly bisa jauhi suami saya dan jauhi rumah tangga saya, nggak ikut campur lagi dalam rumah tangga saya tidak akan blow up ke media. Tapi saya akan tahu kalau Melly sama mantan suami saya masih berhubungan atau tidak. Saya akhirnya memancing. Ke mantan suami saya. Kalau lo mau ceraiin saya, ya biasalah kayak lagi amarah, emosi. Kalau mau menceraiin saya, lo cari perempuan yang lebih cantik dari, ya kayak gitu. Lo tahu nggak sih lo diguna-guna sama gitu. Lo diguna-guna. Jadi guna-guna itu kan kayak magic ya. Ininya magic. Lo tuh diguna-guna sama Melly Goeslaw. Lo tuh nggak sadar ya. Lo tuh ingat nggak sih anak istri lo? Gue selama ini berkorban, berjuang mendukung karir kamu, sampai sekarang kamu mau ceraiin saya hanya gara-gara perempuan itu gitu. Dan akhirnya tadi saya ngomong guna-guna kan. Tidak lama kemudian SMS si perempuan itu, si perusak rumah tangga ini masuk. Dia hanya ngasih saya, kayak ngeledekin saya gitu loh, dengan sepenggal lagu klik itu yang ada. Ku memang punya trik, tapi ku memang punya trik, tapi yang bisa kau klik dengan diriku, bukan dengan magic. Jadi maksud dia itu, hello, gua nggak pakai magic ya, gitu loh. Maksudnya gua nggak pakai magic ya. Di situ tuh gue langsung kata kasar, binatang, semua saya ini
lu berani-berani ya ngeledek, ngeinin gue ya, lu jadi kayak gitu, kayak ngeledek, bener-bener kayak nantangin gitu loh pada saat itu. Dan ketika itu juga saya langsung blokir si Meli. Ya udah, hanya itu yang saya temukan dari ininya mereka ya, dari Meli masuk ke dalam rumah tangga saya. Dan apa ya, saya juga ingin tekankan lagi, saya tidak pernah mengatakan bahwa Meli berselingkuh dengan mantan suami saya. Saya pernah melihat mereka berdua, saya nggak pernah mengatakan itu. Tetapi Meli lah satu-satunya orang perusak, penghancur rumah tangga saya. Karena dialah saya ribut, mengalami KDRT, sampai saya ingin diceraikan secara tidak baik dengan cara mantan suami saya yang penuh dengan spekulasi, rekayasa, dan manipulatif. Karena adanya akte cerai pun, akte cerai terbit pun itu karena saya ditipu oleh mantan suami saya. Itu kan suruh nyuruh Bunda suruh gugat cerai atas ini dari suami, katanya supaya karir saya nanjak ya? Bukan. Atau gimana? Saya disuruh menggugat itu karena pada saat itu kan saya bilang, lo ya gara-gara perempuan itu lo pukul gue gitu kan, lo maunya apa lo ini, saya mau bercerai. Tapi kalau lo mau, lo aja yang ke pengadilan agama. Karena kalau saya nggak bisa menceraikan, saya susah menceraikan kamu di kedinasan, dia bilang gitu. Jadi dia yang menyulut emosi saya. Dan pada saat itu memang saya karena amarah ya, wanita mana sih yang kalau saat itu diperlakukan seperti itu, yang enggak. Dan pada saat itu memang saya bodoh juga ya, kenapa saya mau gitu, mau pergi menggugat ke pengadilan. Tapi begitu saya masukin gugatan ke pengadilan, hanya selang 1 hari saya cabut karena begitu saya sudah berpikir jernih. Saya cabut. Dan hari itu juga mantan suami saya masukkan gugatan cerai. Dan itu saya heran, aneh, kenapa dia bisa masukkan gugatan cerai, terus dia belum ada izin untuk menceraikan saya dari pimpinannya. Itu sih. Benar juga intimidasi juga dari suami, yang katanya dapat intimidasi juga dari suami untuk bukan intimidasi, jadi adanya akte cerai itu, jadi kita 5 bulan ribut nih gara-gara Meli Guslow. Akhirnya kami diam-diaman, dan saya akhirnya menyadari bahwa kalau saya melihat kondisi anak-anak saya nggak mau anak-anak saya kehilangan bapaknya, dan saya yakin anak-anak saya masih butuh dengan bapaknya. Saya datengin mantan suami saya cium tangannya, saya meminta maaf, seolah-olah saya yang salah, saya yang mengalah demi anak-anak pada waktu itu. Saya nggak mau bercerai suamiku, dan dia menjawab, mantan suami saya menjawab, saya pun juga nggak mau bercerai istriku. Tapi biarkan proses perceraian di pengadilan agama berjalan, anggap aja itu formalitas, karena ada yang meramal saya, kata dia. Ada yang meramal saya kalau sampai kita menikah 2 kali, jenjang karir saya bisa jadi komjen, sampai komjen, dan rumah tangga kita akan lebih harmonis. Udah gitu. Berarti ini kan kejadian tahun 2008 ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Ketika akhirnya tadi kan Mbak Wati sempat bilang nggak akan nge-blow up ini gitu. Iya. Dan akhirnya di tahun 2023 ini kan jaraknya udah berapa belasan tahun gitu, ketika akhirnya dirimu mau nge-blow up ini. Kenapa sampai akhirnya mau? Apakah karena Meli? Saya jelasin ya, bukan baru kali ini saya blow up. Kejadian April 2008, saya menunggu mantan suami saya, karena kan kita mau menikah lagi nih secepatnya. Begitu akte cerai terbit, kita akan segera menikah. Yang penting jangan orang tua tahu dan anak-anak tahu. Jadi hanya saya berdua.
Ternyata 4 November 2008 akte cerai terbit. Itu dia ingkar janji, dia malah arogan, dan saya diam, nggak nge-blow up masalah ini. Awalnya saya diam, nggak mau blow up karena saya masih ingin baik-baik dengan mantan suami saya. Dan ternyata mantan suami saya ingkar janji, dan saya laporin ke pimpinannya. Jadi saya fokus tuh ke mantan suami, saya laporin ke pimpinannya, dan akhirnya saya udah ikhlas, merasa bahwa ya udahlah, perceraian memang udah takdir Allah. Saya dengan mantan suami udah sampai di situ. Saya November 2009, ada waktu berapa tahun tuh? Dari April 2008 sampai November 2009, 1 tahun lebih ya. Saya itu diam. Dan ketika saya tahu mantan suami saya memfitnah saya ke tetangga saya, ke tetangga baru, memfitnah saya ke sekolahan, ke guru-guru, ke sekolahan anak, sampai saya harus bawa tuh kaseto. Jadi puncaknya saya mau digugat hak asuh anak. Jadi saya mau dipisahkan sama anak saya. Disitulah saya blow up mereka. Saya preskon 24 Desember 2009, dan itu hanya sebulan karena saya nggak berdaya. Saya melawan orang yang punya power. Sekali lagi, saya menghadapi orang yang punya kekuasaan. Dan saya melawan orang yang sangat terkenal. Nggak sampai sebulan berita itu tenggelam. Bahkan saya dipenjarakan. Saya harus terpisah dengan anak-anak saya selama 17 bulan. Begitu saya bebas 2012, saya bebas 16 November 2011. Saya rehat dulu dan saya kuatkan diri lagi. 2012 saya blow up lagi di media, tapi saya di media news. Saya melaporkan mantan suami saya, dan masih ada kok laporannya, perbuatan tidak, pencemaran nama baik, kekerasan psikis yang telah dia lakukan. Tapi karena saya nggak berdaya, proses itu kan lama ya, proses hukum itu lama. Saya fokus untuk gimana caranya saya bisa bertahan hidup pada saat itu, dan gimana caranya saya bisa punya uang untuk bisa bertemu dengan anak-anak saya. Anak saya di Bandung, saya di Jakarta, dan itu lama. Saya susah bertemu anak-anak saya. Tapi ketika akhirnya ini di 2023 ini akhirnya ke blow up itu, ada reaksi Meli nggak ke Mbak Wati ketika sudah proses ke belakang ini? Oke. Kenapa saya di tahun 2023 ini speak up dan blow up lagi ke media? Pertama, saya udah merasa bahwa dengan adanya media sosial, mudah-mudahan saya nggak bisa dibungkam lagi, dibungkam begitu saja. Dengan adanya media sosial, saya bisa menyuarakan kebenaran. Meli sampai detik ini tidak pernah ada penjelasan, apalagi permintaan maaf secara pribadi kepada saya. Tidak ada. Saya menunggu sebenarnya, hanya karena saya merasa ada batin saya yang mengganjal, yang mantan suami saya, yang saya nggak mau speak up sekarang, masih melakukan hal yang menurut saya ingin membunuh psikis saya. Itu alasan saya. Kenapa saya bukan berarti, jangan pernah
Ada yang mengatakan, kan semua udah punya pasangan. Itu tadi, kalau kita sudah punya pasangan harusnya jangan recokin saya lagi dong. Harusnya, ya sudah. Kenapa mesti harus mantan suami ini masih berusaha berupaya untuk gimana caranya supaya Wati ini sendiri, Wati ini benar-benar sakit jiwa, gila seperti apa yang difitnahkan. Saya mau cerita. Saya belum pernah cerita di manapun. Saya baru ingat 2009 putri saya pernah cerita ke saya. Kebetulan, mohon maaf sebelumnya. Saya bukan mau menyenggol atau mau menyebut seorang artis lagi ya. Tapi karena memang pada saat itu kenyataannya iya. Jadi putri saya sekelas dengan putri Ibu Iis Dahlia. Kebetulan putri Ibu Iis Dahlia dengan putri saya dekat. Putri Iis Dahlia menceritakan kepada putri saya. Saya mendengar Tante Meli Guslo teleponan sama mama. Katanya, kata Tante Meli Guslo ke mama, katanya mama kamu gila. Saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi, Meli Guslo mengatakan kepada Ibu Iis Dahlia bahwa saya gila. Jika statement itu Meli Guslo dapatkan dari mantan suami saya, atau Meli Guslo dapatkan dari diagnosa seorang ahli, tapi kalau memang itu, kalau itu tidak ada dasarnya, tidak dari seorang ahli, berarti saya tekankan bahwa statement Meli Guslo itu mengatakan saya gila adalah fitnah. Ya, itulah saya ingin mendengar penjelasan seorang Meli Guslo. Kenapa? Atas dasar apa Meli Guslo mengatakan saya gila? Pernahkah saya merugikan Meli Guslo? Udah. Dan masih ada bukti lagi. Yang ibu tahu apa Meli kenal dengan mantan di apa bu? Di acara apa awalnya jadi kenal Meli? Pertemuan yang ibu pertama. Tahu, awal perkenalan. Jadi kronologisnya saya bertemu dengan Meli itu, saya diperkenalkan oleh temannya, seorang artis. Acara kebetulan saya ada butuh ingin diciptain lagu, minta satu lagu sama Meli Guslo karena saya dengan mantan suami sepakat membuat album untuk dijual di internal Polri dengan dukungan pimpinan Polri, dengan dukungan atasan mantan suami saya pada saat itu. Saya menemui Meli Guslo di acara, kebetulan saya dipertemukan, lebih tepatnya saya dipertemukan Meli Guslo dengan temannya seorang artis ini yang baik hati mempertemukan saya dengan Meli Guslo, dan itu acara buka bersama kalau nggak salah pada waktu itu di rumahnya di Bintaro. Dan saya cuman ke rumah Meli Guslo sekali, tapi Meli Guslo pernah ke rumah saya 2 kali.
Mbak, jadi yang ditunggu dari etikat baiknya Meli itu dari Mbak Wati adalah keinginan cuman hanya permintaan maaf dan penjelasan. Ya. Hanya itu kan? Permintaan maaf dan penjelasan. Kenapa? Atas dasar apa dia mengatakan saya gila, dan kenapa dia mau masuk ke dalam koridor rumah tangga saya tanpa seizin saya. Kalau itu terlaksana gimana Mbak? Dalam arti apa gitu yang balance nggak dengan apa yang sudah Mbak Wati dapat gitu kan, psikis, mental, sudah masuk penjara, dikhianati, disakiti, terus cuman hanya untuk meminta maaf menunggu minta maaf dari Meli, apakah itu balance Mbak? Kalau itu ada, kan saya bilang tujuan saya kan belum saya sampaikan, tapi saya harus mencari akarnya dulu. Ketika Meli Guslow udah mengakui dan jujur kepada saya, kalau memang alasan Meli Guslow pada saat itu make sense buat saya, nggak menutup kemungkinan saya akan maafkan beliau. Tapi itulah yang saya jadikan dasar bukti bahwa selama ini saya mengalami kekerasan psikis. Mbak, ada indikasi kedekatan Meli mendekati suami itu karena harta atau apa Mbak? Ada nggak mungkin barang ataupun materi yang diberikan dari mantan suami? Itu sih saya nggak bisa mengatakan seperti itu ya. Cuman pada saat saya memberikan nomor handphone kepada Meli Guslow, nomor handphone suami saya kepada Meli Guslow, itu Meli Guslow lagi berkeluh kesah, mengeluh tentang membangun rumah tuh begitu mahal, genteng segala macam, bahan-bahan. Nah, saya tahu bahwa Meli Guslow butuh bantuan, dan saya bilang sebenarnya Mel, yang punya duit itu bukan saya. Saya itu cuma dikasih duit untuk bikin album ini. Yang punya duit itu laki gue tuh. Gue mah cuma dikasih gaji tok. Nanti gue butuh baru dikasih. Yang punya uang tuh yang punya uang banyak tuh laki gue. Berarti ada indikasi ke arah sana gitu, karena waktu itu lagi Allahu alam ya, Allahu alam. Tapi Meli juga pernah curhat sebenarnya. Meli juga pernah curhat ke saya. Tapi saya nggak mau speak up, itu nanti. Meli pernah curhat ke saya tentang seseorang yang kalau saya sebut juga semua kan pasti tahu. Dia sampai, bukan curhat sih ya, Meli pernah jelek-jelekin orang ke saya. Meli pernah jelek-jelekin, ingat ya Mel? Dia pernah jelek-jelekin orang ke saya, ya tentang materi, bahwa ternyata dia nggak punya uang gitu. Dan saya nggak menimpai, saya cuma jadi pendengar yang baik. Oh gitu ya, oh iya ya. Jadi kayak menginformasikan ke saya, oh gua pikir dia punya duit gitu. Ternyata itu 2000 ya proses. Saya ketemu dengan Meli itu 2007, September 2007. Kejadian Meli saya ribut dengan mantan suami April 2008. Jadi cuma ada 6 bulan kami, dan saya nggak pernah jalan bareng sama Meli. Cuman pernah ketemu di satu klinik kecantikan di Puncak, tapi saya nggak pernah sering jalan. Bahwa kita kan sempat ada project bikin lagu ya kan? Bukan project saya dengan Meli, jadi banyak pencipta lagu yang saya minta lagunya. Jadi saya produserin album saya sendiri ini yang akan dijual di internal Polri. Saya minta Mas Yovie Widianto, Dewi, Pai, Meli, siapa lagi ya? Nah saya ketemu sama Topati pun karena Meli bilang saya nggak bisa aransemen. Jadi saya membeli lagu Meli sebenarnya. Saya nggak bisa aransemen, diarahkanlah saya ke Topati. Itu apa lagi fakta baru yang belum diungkapkan tentang dugaan perselingkuhan suami dengan Meli? Sekali lagi saya nggak pernah bilang tidak ada ya? nggak ada perselingkuhan.
tapi dia udah masuk ke dalam rumah tangga saya, menghancurkan rumah tangga saya. Mungkin apa yang belum diungkapkan dan boleh bisa diungkapkan? Udah, semua udah saya ungkapkan. Yang pergi umroh bareng sama Meli itu tanpa sepengetahuan Bunda? Oh, Meli itu mah jadi mantan suami saya umroh enggak dengan Meli Guslo. Mantan suami saya umroh dan dia mengatakan ke pimpinannya, saya sudah mengajak Wati gitu kan, mengajak saya, tapi saya katanya nggak mau ikut, padahal sama sekali saya nggak tahu kalau dia berangkat umroh, jadi nggak ada hubungannya umroh dengan Meli Guslo. Mbak Wati, tapi ketika Mbak Wati kan tidak pernah mengungkapkan perselingkuhan antara Meli dan mantan suami, tapi banyak orang sudah mengkonotasikan itu adalah perselingkuhan yang memang dalam bentuk lain gitu loh ya. Ya silahkan, silahkan. Apa yang saya ceritakan, yang sebenar-benarnya saya ceritakan tanpa saya kurangi, saya tambahin. Silakan orang lain mau menilai seperti apa. Yang penting saya tidak pernah melihat dia berdua. Saya tidak pernah melihat dia ya maksudnya untuk hal iya. Tapi saya melihat ya pengkhianatan sih. Pengkhianatan. Mbak, sebenarnya pengkhianatan ya, Mbak? Pengkhianatan, baik itu mantan suami saya maupun Meli Guslo. Kalau Meli sampai detik ini diam, tidak mau berkomentar, tidak mau mengademin karena tadi mungkin maaf ya dibilang gila itu gitu ya, maaf ya Mbak Wati. Kenapa jadi Mbak Wati sendiri ngerasa seperti apa nih? Kayaknya Mbak Wati doang yang maju, dia nggak mau klarifikasi, dia diam saja gitu. Apa itu adalah pembuktian kalau itu benar? Nggak apa-apa sih kalau Meli sekarang diam dan menghindari saya karena dia sendiri udah mencap atau menghakimi saya ini orang gila. Ya nggak apa-apa, itu hak dia. Cuman kalau bagi saya, ketika saya benar, ketika ada orang yang mengatakan hal negatif kepada saya dan itu tidak benar, saya pasti akan klarifikasi atau saya akan temui orang itu. Dan kalau menurut saya, kalau orang yang takut itu, saya sih nggak bilang takut ya, tapi kalau dia nggak mau muncul dan tetap selalu diam, ada hal yang dia takutkan. Kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, mungkin Meli takut kali bertemu dengan saya karena saya dianggap orang gila gitu, atau Meli takut kali dengan kesalahannya, takut kali dengan kejujuran karena kalau dia benar dia pasti berani. Tapi ada bukti transfer nggak Pak? Tapi tadi kan dalam pembicaraan, ya nih keluh kesah kayak ada bukti transfer ke Meli. Untuk hal itu saya nggak pernah dapat apa-apa, bukti apa-apa untuk bantuan mantan suami ke Meli Guslo tanpa sepengetahuan saya. Tapi setidaknya saya pernah membantu Meli Guslo. Meli Guslo pernah saya bantu perpanjang STNK adiknya. Meli Guslo pernah saya bantu, dia meminta surat izin untuk mengendarai mobilnya, mobil barunya yang belum ada plat nomor karena dia mau pakai ke AMI Award pada saat itu. Bukan surat izin yang saya berikan, saya minta bantuan kepada senior mantan suami pada saat itu, dia langsung diberikan plat nomor sesuai yang dia inginkan, yang ada 1818. Tapi takut ke depannya, takut nggak ketika nanti Meli akan menuntut balik? Silakan, saya nggak pernah takut selama saya benar. Apapun yang saya sampaikan sampai detik ini saya berani bertanggung jawab. Bu, waktu habis ibu keluar dari penjara masih kedengaran nggak bahwa mantan suami berhubungan dengan Meli masih atau seperti apa? Saya sih nggak pernah mau tahu ya. Saya juga tidak pernah berhubungan sama mereka dan belum pernah lihat ada bukti. Cuman indikasi bahwa
Pasti dengan saya blow up nih ke media saat ini, ke media sosial saya, pastinya mereka berdua, kalau kata orang tuh kayak kelagapan gitu loh. Karena saya dapat pressure lewat anak saya untuk menghapus, untuk take down video yang saya padahal ingin meminta, saya hanya meminta ke Melly Goeslaw, intinya gini, saya belum menyebut mantan suami, tapi saya hanya menyebut Melly Goeslaw, tapi anak saya disuruh take down video saya. Berarti silahkan kalian menilai sendiri. Video yang kemarin? Video yang di Podcast. awal saya, Di awal. bukan podcast, video yang di awal saya baik-baik meminta agar Melly mau bertemu saya. Sebenarnya saya tekankan lagi, ini bukan kemauan saya. Saya orang bilang woro-woro, ngomong seperti ini, pansos, mau domplain popularitas Melly, silahkan. Sebenarnya saya dari awal saya meminta baik-baik. Saya tidak ingin ada seperti ini. Saya meminta baik-baik kepada Melly lewat manajernya, 2 manajernya. Dan itu udah checklist 2, berarti dia udah baca. Tidak ada tanggapan, padahal saya pengen baik-baik ngomong tanpa ada seperti ini. Nah, kembali lagi, saya akhirnya ngomong semua kronologis ini. Saya rasa sih ini keinginan Melly. Tapi bisa dibilang ini Melly adalah ajas memanfaatkan situasi kondisi kepada suami. Ya, mungkin saja. Terakhir ketemu sama Melly sendiri mungkin udah 1 tahun lalu atau terakhir bertemu pada kapan? Sama siapa? Melly. Sama Melly. Saya terakhir bertemu ya tahun 2000. Pokoknya saya terakhir bertemu tahun 2008 itu. Saya terakhir bertemu itu menelpon itu pada saat saya menerima aduan bahwa dia saling SMS-an dengan Akang Teteh gitu. Sebenarnya Akang Teteh biasa kali ya, orang pikir biasa. Cuman bagi saya nggak pernah mendengar mantan suami saya manggil Melly Goeslaw dengan Teh Melly gitu. Begitupun sebaliknya, Melly Goeslaw, saya nggak pernah Melly Goeslaw dengar, paling dia bilang laki lo gitu ya, nggak pernah bilang Kang Enjang gitu. Tapi sejauh ini berarti setelah blow up mungkin dari berapa tahun yang lalu gitu, pernah nggak kayak akhirnya, karena kan ini mencoret juga nama Melly dan juga mantan suami di teror gitu, sejauh ini di teror sih enggak ya, tapi itu aja lewat anak-anak saya, anak pertama saya, karena anak pertama saya masih, pokoknya lewat anak-anak lah, pokoknya gimana caranya saya ini supaya diam dan enggak speak up gitu. Bu, mantan suami sekarang udah menikah lagi atau belum? Saat saya di penjara dia langsung menikah. Ini datang nggak ya Bu? Allahu alam, kan saya di dalam penjara Dengan siapa? dengan seorang janda beranak 1. Saya juga nggak tahu. Sekarang sih saya malah hubungan baik sama istrinya. Cuman banyak hal yang saya pendam karena dia pernah melakukan kekerasan kepada anak saya. kenaikan Berarti cuma jabatan. hanya berarti Mbak Wati yang ditunggu itu hanya permintaan maaf dari Melly yang sampai akhirnya diam hampir belasan tahun ini gitu ya. Selain permintaan maaf, jelasin ke saya. Kenapa lo ngomong? Kenapa lo mau masuk ke rumah gue tanpa ngetuk tadi? Kedua, kenapa mengatakan saya gila? Dari dasarnya apa? Pak, mungkin ada pesan nggak sih Mbak untuk Melly Goeslaw sendiri? Iya. Pesan buat Melly Goeslaw, mudah-mudahan lo mau denger ya Mel, dimanapun lo berada. Gua rasa lo orang baik.
pada dasarnya lo orang baik. Dan bukan hanya lo aja kok Mel yang dimanfaatin, yang dijadikan alat mantan suami saya untuk membunuh karakter saya dan menjatuhkan dan melakukan pembunuhan psikis kepada saya. Bukan hanya lo Mel, masih banyak, dan gue bisa buktikan, dan gue punya saksi untuk itu. Jadi gue minta Mel, lo tuh berani aja untuk iya, lo berani untuk muncul. Lo mau jadi wakil rakyat Mel. Jangan hanya saya seorang ini lo mau bungkam, lo mau diem, lo mau menghindar. Wakil rakyat yang baik itu nantinya mau gitu menerima komplainan atau apapun dari masyarakat. Nah, ini baru saya loh Mel. Jadi gua rasa Meli beranikan diri. Kalau emang lo benar, posisikan diri lo jadi orang yang baik. Dan kalau memang alasan lo melakukan semua itu make sense buat gue, Mel, nggak menutup kemungkinan gue nggak maafin lo. Oke. Sip.